Saya berharap kongres ini adalah kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang keputusannya diambil oleh para peserta kongres. Dan apabila ada yang setuju dan tidak setuju, ya saya berharap kepada presidium nantinya untuk tidak memutuskan sendiri. Jadi keputusan harus dilempar ke floor. Ya musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi ya voting. Jadi kita ini harus menghargai apa yang tertinggi di dalam suatu keputusan di organisasi. Laporan pertanggungjawaban itu ya pastilah kita sudah sebagai profesional, jadi nantinya ada diaudit oleh independen. Jadi kita berharap apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita dapat ini diaudit oleh akuntan publik ya. Pendapatan pengeluaran itu sudah ada di dalam ADART yang memang harus dipertanggungjawabkan di dalam kongres. Yang terpenting apa yang kita lakukan ini adalah secara maksimal, meskipun kita dari iuran anggota juga tidak ada masuk dari seluruh Indonesia. Yang memungut iuran anggota ini adalah dari pengurus daerah. Pengurus daerah ini sebenarnya mempunyai kewajiban sesuai ketentuan di dalam anggaran dasar rumah tangga. Pengurus pusat adalah 20%, pengurus wilayah 30%, dan pengurus daerahnya sendiri 50% dari yang didapatkan dari para anggotanya, karena yang mempunyai anggota ini adalah pengurus daerah. Jadi inilah yang sampai hari ini belum bisa berjalan dengan baik. Insya Allah ke depan periode yang akan datang saya bisa mengingatkan kepada pengurus-pengurus daerah, karena ini yang memungut adalah pengurus daerah ya. Kalau SOP ini ya memang sudah banyak dijalankan dengan baik, tetapi untuk 490 kepala kantor seluruh Indonesia ini kan memang pasti ada perbedaan-perbedaan dalam hal memberikan pelayanan, tetapi garis besarnya yang sudah dibuat kebijakan ini adalah sama. Hanya kadang penerapannya yang berbeda, dan ini kita berharap karena ini kebijakannya sama, aturannya sama, insya Allah bisa diterapkan untuk di seluruh Indonesia dengan hal-hal yang sama kan gitu. Nah untuk hal SOP memang itu sebenarnya internal dari BPN RI, karena itu standar operasional pelayanan kepada masyarakat, tetapi kita berharap apabila ada hal-hal yang memang kurang bisa diterapkan ya bisa untuk diperbaiki. Kemarin juga pada saat kita dengan BKPM dan dengan FGD dengan BKPM, BPN RI, dan juga dengan Kementerian Perekonomian UKP 4 dengan Sekretaris Wakil Presiden, ini sudah ada kesepakatan untuk bisa memberikan masukan-masukan untuk kiranya pelayanan ke depan ini bisa lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan jasa kita. Ya, semua itu sudah menunjukkan peningkatan baik ya, mutunya yang baik, pelayanan yang lebih baik. Karena semua untuk berbuat kebaikan ini kan by proses, by progress, by schedule. Jadi kita sudah alhamdulillah yang SOP tadi sudah sebagian besar sudah dijalankan dengan baik, dan juga komunikasi ini sudah berjalan dengan baik, komunikasi koordinasi ini secara berjenjang dan juga sudah bersinergi dengan baik, dan dari tingkat pusat, wilayah dan daerah juga sudah bisa berkoordinasi dengan baik. Kerjasama ini, kemitraan ini, insya Allah saya berharap periode yang akan datang ini bisa lebih baik, karena memang ada yang rencananya ada pengawasan, pembinaan, dan sistem informasi keppa-an ini yang akan diterbitkan, insya Allah bisa terbit sebelum Kongres IPAT ke-6 2014 ini, agar kiranya rekan-rekan di dalam menjalankan tugas jabatannya dan menjalankan etika profesi yang ada ini harus lebih hati-hati, karena nantinya ini ada pembinaan juga secara berjenjang dan bekerja sama yang mitra yang baik antara BPN dengan IPAT ya.
Ya, sistem informasi ini kalau nantinya seandainya PPAT ini udah pindah wilayah, sudah pensiun, oh ini yang protokolnya belum diserahkan, ya segala sesuatunya ini kan harus diinformasikan dengan baik dan benar, karena jangan sampai nantinya masyarakat ini bingung kan apa yang harus dilakukan. Pengawasan itu juga nantinya bahwa PPAT ini menjalankan jabatannya dengan benar atau tidak. Lalu yang masalah pengawasan pembinaan, kalau pembinaan memang secara berjenjang dan berkala ini dilaksanakan. Nah, inilah nanti akan dibuatkan suatu perkaban tersendiri untuk kiranya rekan-rekan PPAT maupun selaku anggota IPA dan juga BPNRI ini bersama-sama mempunyai garis besar apabila hal ini harus ada sanksi yang diterapkan kepada para PPAT. Apabila ada lebih dari organisasi profesi, pasti nanti akhirnya di dalam hal pembinaan oleh BPNRI ini yang mendapatkan suatu kendala. Karena apabila organisasi ini kan mempunyai etika tersendiri, lalu mempunyai kebijakan sendiri, mempunyai AD/ART sendiri. Jangan sampai di organisasi profesi Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah ini ada diberikan suatu sanksi, nantinya bisa diterima di organisasi lain yang tidak menerapkan sanksi. Nah, inilah kita sampaikan kemarin beserta seluruh jajaran ketua-ketua bidang di BPNRI kepada Kepala Badan dan Sestama dan juga Deputi 2 agar kiranya kita organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah merupakan satu-satunya organisasi profesi, dan saya juga mengharapkan kepada anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah ya tidak perlu membicarakan lagi masalah organisasi-organisasi profesi lain. Ya, apa maksudnya? Kan begitu, karena ini adalah rumah tangga kita yang harus kita benahin, yang harus kita besarkan, yang harus kita sterilkan dari permasalahan-permasalahan yang tidak ya kita inginkan. Jadi karena ini profesi harus satu jalan, harus di dalam rel, harus di dalam satu aturan, yang tidak boleh kita memikirkan aturan-aturan lain yang bukan ada di organisasi kita. Dan insya Allah ke depan ini sudah ada kesepakatan bersama dengan pertemuan yang terakhir sebelum Kongres IPA ke-6 2014 ini dengan seluruh jajaran di BPNRI dari Kepala Badan dan seluruh jajarannya, agar kiranya kita ke depan ini bisa lebih solid dan merupakan mitra satu-satunya dari para gabungan dari para PPAT yang berada dalam satu organisasi, dan insya Allah kita juga bisa memberikan sanksi-sanksi apabila nantinya PPAT ini berbuat yang tidak seharusnya sebagaimana pejabat umum yang diharapkan selaku PPAT. Ya, saya berharap karena kita ini di dalam diri kita ini kan ada 3 profesi notaris, PPAT dan juga pejabat lelang. Kementeriannya atau lembaganya juga ada 3, anggaran dasarnya ada 3, anggaran rumah tangga ada 3, etika profesinya ada 3. Bagaimana kita bisa menjalankan agar kiranya kita tidak mencampur adukkan antara organisasi satu dengan yang lain, antara profesi satu dengan yang lain, karena kita ini sudah berjalan di dalam rel atau role yang benar, sehingga apapun yang kita lakukan ini sesuai ketentuan dan aturan yang ada, ya.